Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah iman yang telah datang bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki iman yang murni dan dihormati oleh sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 22 Agustus tahun 2025, berjudul Iman yang murni dan tidak mementingkan diri, dihormati oleh surga. Ayat inti terdapat di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira itu merasa tidak layak. Ia adalah seorang yang penuh penyesalan meskipun ia seorang yang berwenang. Ia merasa tidak layak untuk menerima Yesus Kristus. Dengan kuasanya yang ajaib, di bawah atapnya, tetapi firman-Nya yang diucapkan akan menjadi satu-satunya yang penting, sama seperti perwira itu dapat berkata kepada para prajuritnya, pergi maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ia memiliki keyakinan dalam perkataan Kristus yang diucapkan untuk memulihkan hambanya. Ketika Yesus mendengarnya, ia takjub. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bangsa Yahudi tidak akan menerima Mesias yang dijanjikan ketika dia datang dengan cara yang persis seperti yang dinubuatkan. Di sini ada seorang pria yang mengaku bukan orang Israel, yang memiliki kesempatan yang telah diterima Israel dengan berlimpah, yang dalam iman dan penghargaannya kepada Kristus jauh lebih maju daripada bangsa Israel, yang telah Tuhan jadikan gudang kebenaran yang paling suci dan berharga. Siapakah sebenarnya orang Israel? Yahudi atau non-Yahudi? Barbar, Skit, budak, atau orang merdeka? Yesus telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Namun orang Romawi ini, seorang panglima yang berwenang, datang kepada Yesus dengan permohonan yang sangat tulus untuk salah seorang hambanya, yang sakit lumpuh, yang sangat tersiksa oleh rasa sakit. Imannya dalam kesederhanaannya adalah iman yang murni dan tanpa pamrih. Ia tidak meminta kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku suatu tanda dari surga. Tetapi ia memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya yang menderita. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia merasa tidak layak untuk menerimanya di bawah atapnya. Ia yang tinggal di tempat yang tinggi dan mulia, namun ia akan datang dan tinggal bersama orang-orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Hendaknya orang-orang menerima terang sebagaimana yang disajikan dalam firman Allah, dalam kebenaran, dan akan ada keteguhan tujuan yang akan memampukan mereka berdiri tegak
dalam kemandirian moral di tengah kesulitan dan bahaya. Sebuah karakter terbentuk, dihalangi oleh kebenaran. Karakter yang akan bertahan pada hari pencobaan dan ujian di hadapan kita. Betapapun gelapnya tekanan, betapapun beratnya kesengsaraan yang mungkin ditimbulkan pada hari persiapan Allah. Prinsip kebenaran bekerja keluar dari dalam dan terasa nyata. Dikutip dari Letter 114 tahun 1895. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan khusus untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 14 yang berbunyi, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan." Kemudian Efesus 3 ayat 6 menyatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Inilah yang secara bertahap Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya melalui pengalaman kesembuhan hamba dari perwira di Kapernaum, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan semuanya, termasuk orang-orang bukan Yahudi. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 20 paragraf 1, "Demikianlah Kristus berusaha mengajarkan para pengikutnya kebenaran bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada garis-garis teritorial, tidak ada kasta, tidak ada aristokrasi, bahwa mereka harus pergi ke semua bangsa membawa kepada mereka pekabaran tentang kasih Juru Selamat." Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 402 paragraf 2, Yesus rindu untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran yang telah tersembunyi selama berabad-abad, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Inilah yang Paulus nyatakan dalam Efesus 3 ayat 6 tadi. Dan inilah pelajaran yang Yesus bukakan kepada para muridnya, bahwa mereka pun akan menjadi juru kabar kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan cara Yesus menyatakannya waktu wanita Kanaan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Matius 15 ayat 24 berkata, "Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apakah yang Yesus maksudkan hanya khusus untuk orang-orang Israel? Oh tidak. Roh Nubuat berkata tentang ayat ini dalam The Desire of Ages halaman 402 paragraf 3. Ketika Dia berkata, yaitu Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," Dia menyatakan kebenaran. Dan dalam pekerjaannya bagi perempuan Kanaan itu, Dia sedang memenuhi amanatnya. Perempuan ini adalah salah satu domba yang hilang, yang seharusnya diselamatkan oleh Israel. Pekerjaan yang telah ditetapkan bagi mereka, yaitu bagi Israel, pekerjaan yang telah mereka abaikan, yaitu yang Israel abaikan, itulah yang sedang dilakukan Kristus. Jadi, obrolan Yesus dengan wanita Kanaan tersebut sebenarnya merupakan teguran kepada orang-orang Israel, bahwa mereka seharusnya menjadi pekerja untuk menyelamatkan yang hilang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 241 paragraf 4, siapakah sebenarnya orang Israel? Yahudi atau non-Yahudi? Barbar, Skit, budak atau orang merdeka? Yesus telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Namun, orang Romawi ini,
seorang panglima yang berwenang, datang kepada Yesus dengan permohonan yang sangat tulus untuk salah seorang hambanya yang sakit lumpuh, yang sangat tersiksa oleh rasa sakit. Imannya dalam kesederhanaannya adalah iman yang murni dan tanpa pamrih. Yesus yang menjadikan dunia dan segala isinya termasuk manusia yang adalah ciptaannya yang termulia. Itu sebabnya semua manusia adalah kepunyaan Yesus. Tetapi saat Yesus datang ke dunia ini, manusia menolaknya. Oleh karenanya yang disebut Israel bukan sekedar bangsa, tetapi mereka yang menerima Yesus. Dan itulah yang terjadi kepada perwira di Kapernaum tersebut. Imannya menjadikan dia peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sebab imannya murni dan tanpa pamrih. Dan tidak hanya itu, perhatikan yang berikut ini dalam Lukas 7 ayat 4 dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Tua-tua Yahudi datang minta tolong kepada Yesus dengan andalkan jasa perbuatan si perwira tersebut. Tetapi betapa berbedanya sikap sang perwira. Lukas 7 ayat 6 dan 7 berkata, "Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, 'Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Sang perwira merasa tidak layak. Dia tidak andalkan jasa-jasa perbuatannya. Tetapi orang-orang Yahudi malah andalkan jasa perbuatannya. Inilah sebabnya Yesus merasa heran melihat iman sang perwira. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 316 paragraf 4, hatinya telah tersentuh oleh kasih karunia Kristus, yaitu hati sang perwira. Ia, yaitu sang perwira, menyadari ketidaklayakannya sendiri, namun ia tidak takut untuk meminta bantuan. Ia tidak mengandalkan kebaikannya sendiri. Argumennya adalah kebutuhannya yang paling mendesak. Imannya bertumbuh dalam Kristus, dalam karakternya yang sejati. Ia tidak percaya kepadanya hanya sebagai pembuat mujizat, melainkan sebagai sahabat dan juru selamat umat manusia. Hal ini Yesus tidak lihat dalam diri orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan kita? Adakah iman seperti sang perwira ini Yesus lihat dalam diri kita? Atau kita andalkan jasa dan perbuatan sebagaimana orang-orang Yahudi? Adalah doa kami, pengalaman sang perwira di Kapernaum ini menjadi bagian kita semua dan menjadi pekerja bagi Yesus dalam menjangkau suku bangsa lainnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk menerima iman yang murni, iman yang tidak mementingkan diri. Itulah yang dihormati sorga, dan satu-satunya cara adalah dengan menerima kasih karunia Kristus dalam hidup kami. Menyadari kami tidak layak, dan kami mengandalkan Yesus saja dan bukan kebaikan diri kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab roh Kristuslah kasih karunia Kristus, dan itulah yang melayakkan kami untuk datang memohon, dan melayakkan kami untuk menerima jasa perbuatan Kristus dalam hidup kami, membenarkan kami oleh iman, dan kami pun layak untuk menerima pertumbuhan hari demi hari semakin serupa dengan karakternya. Dan kami pun dapat menjadi saksinya yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa yang hilang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.